Ratusan emak-emak geruduk balai desa menuntut pembagian bantuan sosial. Kehilangan janin akibat tidak mampu membayar swab test saat akan bersalin. Bus sekolah bantuan untuk pengguna KRL di sejumlah stasiun sepi peminat. Halo, selamat siang pemirsa iNews yang kembali hadir memperbarui informasi Anda siang hari ini. Selain 3 informasi utama tadi, kami juga akan menghadirkan informasi menarik lainnya. Bersama saya Danis Anissa, inilah iNews Siang selengkapnya. Pemirsa, warga dan penghuni kontrakan di Jalan Kelapa Tunggal, Jakarta Timur bentrok dipicu masalah parkir motor. Polisi sempat kewalahan saat melerai bentrok yang terjadi di jalan tersebut. Warga dan penghuni kontrakan di Jalan Kelapa Tunggal, Matraman, Jakarta Timur ribut gara-gara hal sepele. Warga memindahkan sepeda motor penghuni kontrakan karena menghalangi warga yang sedang memperbaiki saluran air. Namun penghuni kontrakan yang tidak terima marah dan menyerang warga. Polisi yang datang ke lokasi sempat kewalahan untuk melerai dua kubu yang saling serang. Setelah setengah jam dimediasi, kedua pihak akhirnya bisa menahan diri. Tidak ada korban luka akibat tawuran, polisi juga tidak menahan warga yang terlibat setelah sepakat berdamai. Sementara itu, seorang ketua RT ditusuk warganya di Jalan Kota Bambu Utara, Palmerah, Jakarta Barat. Tangis keluarga pecah saat mengetahui nyawa korban tidak bisa diselamatkan. Keluarga tak kuasa menahan tangis saat mengetahui nyawa Jazuli usia 52 tahun tidak bisa tertolong di IGD Rumah Sakit Pelni, Jakarta. Korban yang merupakan ketua RT tewas setelah ditikam warganya. Salah seorang saksi menyatakan korban terus melawan saat pelaku menyerang dengan pisau. Supaya nggak diserang lagi kan ditahan pakai sepeda oleh dia. Yang teman saya bawa ke rumah sakit, narik dia. Saya nahanin anak yang menusuk itu. Tapi pas dibawa ke rumah sakit sadar atau pingsan? Pertama sadar, udah tuh dinaikin ke motor udah nggak sadar lagi. Polisi telah menangkap pelaku dan menyita barang bukti berupa pisau dan baju korban. Hingga kini motif penyerangan masih terus diselidiki. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Ratusan emak-emak dan warga desa Seling, Kabupaten Merangin, Jambi mengamuk dan merusak balai desa. Mereka meminta dana bansos dibagi rata ke seluruh warga desa. Ratusan emak-emak dan warga desa ini menuntut kepala desa untuk membagi bantuan sosial dampak COVID-19 merata kepada seluruh warga desa. Pasalnya mereka menganggap semua warga ikut terimbas COVID-19. Warga yang marah kemudian memporak-porandakan balai desa karena menganggap tidak ada solusi yang pasti. Karena tidak ada solusi, ratusan emak-emak tersebut merusak fasilitas balai desa. Aparat kepolisian dan TNI terus berjaga di lokasi kejadian hingga tindakan anarki warga tidak berlanjut. Akibat tidak mampu membayar swab test saat akan bersalin, seorang ibu hamil di Kota Makassar kehilangan bayi di dalam kandungannya. Namun pihak rumah sakit membantah tuduhan lalai dan menyatakan bayi pasien telah meninggal sebelum dibawa ke rumah sakit.
Seorang ibu hamil, Ervina Yana, warga Kota Makassar, kehilangan bayi dalam kandungannya saat akan dilahirkan. Dikabarkan ibu hamil yang dinyatakan reaktif COVID-19 itu tidak mendapatkan penanganan medis seharusnya dari rumah sakit saat akan bersalin. Ia mengaku tidak punya uang untuk membayar tes swab sebesar 2,4 juta rupiah hingga akhirnya memilih pulang ke rumah. Kemungkinan bayinya itu dari USG itu pengamatan kami sekitar 1 sampai 2 hari ke belakang bayinya sudah meninggal. Karena ibu ini juga disertai dengan beberapa penyakit tambahan, contohnya diabetes, hipertensi, dan dia pos operasi 1 kali. Sayangnya, ibu ini ternyata sudah rapid di beberapa rumah sakit lain dan tidak jujur mengatakan sudah rapid dengan hasilnya reaktif. Pihak Rumah Sakit Ananda membantah telah menelantarkan pasien hamil tersebut dan menyatakan bahwa bayi pasien telah meninggal sebelum dibawa ke rumah sakit. Untuk mengetahui apakah dia terkonfirmasi COVID atau tidak. Nah, Ibu Ervina kemudian melakukan rapid test di Rumah Sakit Stella Maris dan reaktif. Dan setelah reaktif, ada prosedur berikutnya untuk memastikan terkonfirmasi positif corona atau tidak dengan melalui swab. Nah, disinilah mulai terjadi persoalan. Ervina Yana segera menjalani operasi pengangkatan janin di RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo, Makassar. Biaya swab tes pasien ditanggung pemerintah setelah dikeluarkan instruksi dari Gubernur Sulawesi Selatan. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Julius Vin, iNews melaporkan. Lantas seperti apa kronologi selengkapnya, kita sudah terhubung dengan Dr. Khalid Saleh, Direktur Utama RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo, Makassar. Selamat siang, Dokter. Dokter, ini kan informasinya sempat simpang siur ya, ada informasi yang viral bahwa ini sudah meninggal di dalam kandungan akibat tidak sempat menjalani swab test. Kemudian juga dibantah oleh pihak rumah sakit. Bagaimana kronologi selengkapnya? Iya, sebetulnya begini. Kasus ini untuk Rumah Sakit Wahidin, kami mendapat informasi malamnya itu, ya, malamnya, dan pada waktu itu memang rencana ada untuk dirujuk, sehingga kami bersama-sama Kepala Dinas Kota Makassar melakukan koordinasi bagaimana supaya ini pasien dirujuk ke Rumah Sakit Wahidin. Jadi mulai tengah malam dan sampai subuh. Nanti paginya baru sempat dirujuk ke rumah sakit Wahidin. Di dalam persiapan memang mulai pagi siang itu sampai malam dilakukan persiapan oleh karena pasien ini juga ada penyakit komorbidnya, ada penyakit penyertanya, sehingga ini perlu dilakukan persiapan. Dan nanti malam sekitar jam 8 itu dilakukan operasi. Jadi jam 6 itu lewat 15 sudah didorong ke kamar operasi dan sekitar jam 8 perlu persiapan baru dilakukan operasi. Baik. Operasi dilakukan kurang lebih 1 jam, jadi mulai jam 8 sampai jam 9. Baik, Pak Khalid Saleh, itu artinya memang hasil swab test dari Dr. Ervina Yana ini sudah keluar sehingga pada akhirnya bisa diputuskan untuk dilanjutkan proses operasi tersebut? Iya, jadi sudah ada hasil swab test dari BBLK, itu positif. Jadi maka informasi ini kami teruskan juga ke dokter yang menangani. Dan kami juga sudah laporkan ke Dinas Kesehatan terkait dengan hasil ini. Baik, dokter, bisa dikonfirmasi kembali bahwa saat ini Ervina Yana posisinya masih berada di Rumah Sakit Ananda, belum dibawa ke Rumah Sakit Wahidin ya, Dok ya? Sekarang sudah di Rumah Sakit Wahidin sekarang dan sudah ditindaki. Sudah dilakukan operasi, sudah dilakukan seksio, sudah ditindaki. Jadi ada sementara di Rumah Sakit Wahidin di Infection Center. Baik, kondisi Ibu Ervina sendiri saat ini seperti apa, Dok? Kondisinya memang relatif stabil, sesak tidak ada, batuk tidak ada, demam tidak ada. Memang pasiennya masih lemah dan nafsu makan menurun. Dan secara pemeriksaan hemodinamik terkait tanda vital itu stabil. Itu artinya sudah berapa rumah sakit yang sempat didatangi oleh Ibu Ervina hingga akhirnya hari ini bisa dilakukan tindakan dari Rumah Sakit Dr. Wahidin Sudirohusodo ini? Iya.
Jadi memang ini sepertinya perlu ada suatu koordinasi, komunikasi, kolaborasi yang perlu kita optimalkan. Karena ada jeda waktu memang, itu saya lihat pasien ini antara tanggal 11 itu sampai tanggal 16 itu kan tidak ada informasi beliau ke rumah sakit di mana. Itu tidak ada informasi, jadi itu memang suatu kondisi dan pada waktu ke Ananda sudah mengatakan bahwa itu 1-2 hari sebelumnya sudah jadinya meninggal. Baik, itu artinya bahwa biaya tes 2,4 juta yang tidak mampu dibayarkan oleh pasien ini dibantah oleh pihak rumah sakit. Apabila hal ini kemudian berulang, apa solusinya? Pertanyaan terakhir, Pak, singkat saja. Jadi sebetulnya saya kebetulan baru saja datang dari rumah sakit Stella Maris. Itu tidak ada itu. Apalagi sebetulnya ini pasien, penjaminannya itu dia ada asuransi sebetulnya. Jadi artinya tidak ada alasan untuk tidak. Hanya memang perlu ada suatu komunikasi yang betul-betul harus diperhatikan. Untuk kedepannya memang sebaiknya kalau ada masalah begini harus kita langsung koordinasi. Sebetulnya saya mengharapkan nantinya bahwa ini di samping antar rumah sakit, dinas kesehatan juga ikut membantu di dalam kasus-kasus seperti ini. Baik, terima kasih Dr. Khalil Saleh atas informasinya. Kami berharap semoga persoalan ini segera tuntas dan juga kondisi Ibu Ervina Yana pada saat menjalani operasi berjalan lancar. Dan pemirsa, seorang nenek menangis saat cucunya yang baru berusia 2 tahun dibawa tim medis karena positif COVID-19. Orang tua pasien kecewa karena tidak mendapat info dari tim medis mengenai hasil positif anaknya justru dari media sosial. Nenek RA menangis ketika cucunya hendak dibawa tim medis karena positif COVID-19. Beberapa petugas yang sempat mencegah pun tidak bisa menghentikan nenek RA untuk masuk ke dalam rumah untuk melihat cucunya. Sementara itu beberapa keluarga lainnya yang syok dan menangis langsung dievakuasi ke dalam rumah tetangga. RA bersama ibunya kemudian dievakuasi untuk segera diisolasi di Rumah Sakit Umum Dr. Sujati Purwoda di Jawa Tengah. Sukir ayah RA mengaku kesal karena saat penjemputan tidak diberitahu oleh tim medis dan justru ia tahu dari Kepala Desa Bandung Sari jika RA dinyatakan positif dan dijemput ke rumah sakit. Kenapa kok hasilnya keluar positif? Keluarga tidak tahu duluan gitu. Bingungnya di situ. Kenapa ramai di sosmed? Camat Caringin Widodo menyebut seluruh keluarga yang kontak dengan pasien akan dilakukan rapid test. Kemudian tetangga sekitar yang kontak akan dilakukan rapid test oleh pihak dari puskesmas. Apakah warga jenengan sendiri itu memiliki riwayat perjalanan kemana gitu? Selama ini belum ada informasi terkait dengan hal tersebut, tetapi dari yang bersangkutan memang punya gejala penyakit nafas awalnya. Kemudian dibawa ke RSU, setelah di rapid test ternyata di swab ternyata positif COVID. RA merupakan satu dari 14 pasien PDP yang dinyatakan positif oleh tim medis rumah sakit. Menurut Camat Caringin, penjemputan RA merupakan reaksi cepat dari tim COVID untuk mengantisipasi penyebaran virus corona di Desa Bandung Sari. Dari Grobogan, Jawa Tengah, Rustama Nusantara, iNews melaporkan. Pemirsa, pemerintah menaruh perhatian pada penyebaran virus corona di pasar tradisional. Salah satunya melalui upaya pencegahan yaitu swab test dan rapid test para pedagang di pasar. Seorang pedagang sayur di Pasar Kerbau Rawasari, Jakarta terkejut saat didatangi petugas gabungan tim gugus percepatan penanganan COVID-19. Wanita itu dijemput petugas karena hasil swab test beberapa hari lalu menunjukkan hasil positif corona. Dengan sejumlah pertimbangan, pedagang tersebut tidak dievakuasi ke Wisma Atlet, namun hanya diminta untuk isolasi mandiri di rumah. Jadi terkait hal tersebut mungkin nanti dari Puskesmas Kecamatan yang lebih paham bagaimana SOP-nya sehingga beliau akhirnya dilakukan isolasi mandiri. Mungkin lokasi rumah beliau memang memungkinkan untuk kegiatan isolasi mandiri atau seperti apa, mungkin ada pertimbangan dari Puskesmas Kecamatan yang akan
mengambil keputusan tersebut. Saat ini pemerintah gencar menggelar swab test dan rapid test di pasar tradisional sebagai upaya menekan penyebaran virus corona. Seperti di Pasar Pedongkelan Kelapa Gading, Jakarta Utara, ratusan pedagang mengikuti swab test gratis yang diselenggarakan Pangkalan Utama TNI AL 3. Tes serupa juga berlangsung di Pasar Keramat Jati, Jakarta Timur. Tim kesehatan membuka layanan swab test bagi pedagang dan pengunjung. Tujuannya untuk menjaga kesehatan aja, Pak. Ya, kesehatan ya. Ini kemauan dari abang atau memang disuruh dari atasan? Ini kemauan saya sendiri ya. Sendiri. Udah berapa? Pasar menjadi tempat yang rentan terhadap penyebaran virus corona. Ramainya pengunjung menyebabkan prinsip jaga jarak sulit diterapkan. Selain itu, sejumlah pedagang dan pengunjung yang tidak bertanggung jawab masih abai pada protokol kesehatan penanganan COVID-19, diantaranya tidak menggunakan masker. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, rapid test digelar di sejumlah pasar di Jakarta. Bagaimana jalannya rapid test? Kita sudah terhubung dengan rekan Bunga Ayu di Pasar Emper dan Vito Erlangga di Pasar Gondang Dia. Kita ke Bunga Ayu terlebih dahulu. Bunga, apakah sudah ada hasil dari rapid test yang digelar di Pasar Emper saat ini? Ya, baik Danis dan juga pemirsa, memang tadi sudah dilakukan untuk swab test yang ada di Pasar Emper, Pegangsaan, Jakarta Pusat. Dan informasi yang kami dapatkan, hasilnya ini akan diterima 2 hingga 3 hari ke depan, tergantung dari jumlah untuk pengecekan yang ada di pusatnya nanti. Dan mekanismenya nanti untuk hasilnya ini akan diberikan kepada pihak setempat, yang kemudian untuk hasil negatif ini tidak akan diinformasikan kepada warga yang ada di sekitar Pasar Emper. Namun jika nanti hasilnya positif, mereka akan dijemput oleh pihak rumah sakit yang kemudian akan dilakukan bagaimana nantinya mereka akan karantina sendiri atau mereka nantinya akan dibawa ke rumah sakit untuk melakukan penanganan. Dan selain itu Danis, dapat kami gambarkan pagi hari situasinya ada di Pasar Emper. Kalau jika pada siang hari ini memang sudah tutup karena Pasar Emper ini beraktivitas pada pagi hari dan memang kondisi pasar ini memang rentan dengan penyebaran COVID-19, apalagi di Kelurahan Pegangsaan ini juga merupakan zona merah yang sebelumnya ada 14 orang dinyatakan positif, yaitu ada di RW 1 dan juga RT 13. Pastinya mereka ini adalah telah dilakukan penanganan yaitu untuk self quarantine. Dan itu tadi merupakan alasan mereka juga pihak puskesmas dari Menteng ini melakukan untuk swab test yang ada di Pasar Emper. Dan jarak pun memang di sini sangat sempit sekali. Jika kita melihat untuk protokol kesehatan, rata-rata pedagang di sini juga sudah mulai aware untuk menggunakan masker, kemudian ada tempat cuci tangan. Namun untuk social distancing ini sulit sekali dilakukan, Danis. Apalagi jarak yang jalanan ada di Pasar Emper ini hanya 1 meter saja. Demikian dapat kami sampaikan, Danis. Baik, dari Bunga Ayu kita beralih ke Vito Erlangga di Pasar Gondang Dia. Vito, setelah sempat ditutup kemudian hari ini kembali dibuka, apa saja protokol kesehatan yang diterapkan kepada para pedagang di sana? Ya, baik Danis dan pemirsa, seperti yang kita ketahui bahwa memang Pasar Gondang Dia sempat ditutup pada tanggal 15 hingga tanggal 17 kemarin. Hal ini menyusul dengan adanya temuan salah satu pedagang yang terindikasi positif COVID-19 dari hasil tes swab test yang dilakukan oleh Perumda Pasar Jaya pada tanggal 10 dan tanggal 11 Juni lalu. Untuk itu, Perumda Pasar Jaya Gondang Dia sendiri memperketat penerapan protokol COVID-19 di dalam area Pasar Gondang Dia. Bekerja sama dengan Satpol PP dan pihak kelurahan, Perumda Pasar Jaya sendiri tadi sempat pada hari ini melakukan sosialisasi terkait dengan penerapan protokol COVID-19 di Pasar Gondang Dia. Selain memberikan sosialisasi kepada masyarakat, baik itu pedagang maupun pengunjung, Perumda Pasar Jaya Gondang Dia juga memberikan bantuan berupa face shield atau pelindung wajah kepada para pedagang untuk melindungi dari paparan virus COVID-19. Selain memberikan bantuan face shield, petugas Satpol PP juga menindak beberapa masyarakat yang kedapatan tidak memakai masker saat melakukan aktivitas di Pasar Gondang Dia. Untuk sanksi yang diberikan kepada para warga yang masih membandel dan tidak menggunakan masker sendiri yaitu berupa sanksi sanksi kerja sosial dan denda sebanyak Rp250.000. Hal ini sesuai dengan aturan Pergub nomor 51 tahun 2020. Kembali ke Anda, Danis.
Baik, terima kasih Vito Erlangga melaporkan situasi terkini langsung dari Pasar Gondang Dia. Sebelumnya ada rekan kami juga Bunga Ayu dari Pasar Emper. Selamat kembali bertugas rekan-rekan. Pemirsa, sejumlah bus bantuan belum banyak dimanfaatkan pengguna komuter lain. Kami akan kembali sesaat lagi dengan informasi selengkapnya.